Oke. Ketika dia diajak Angka-angka nyanyi berangkas. kah, kapan terserah dia mau ngajak kemana. Berarti ordal dong. Bisa ordal. Ordal di rumah itu. Ah, iya, Rumah ya Sentul. sudah pasti. Bagaimana enggak, Ordal di kafe Klan. kalau Cipete. penggalangan itu sudah pasti di tempat orang yang akan lawan kita dong. Tidak mungkin penggalangan itu kawan sendiri. Kalau kawan sendiri kan. Kembali di Rakyat Bersuara. Saya ke Bung Boyamin dulu sebentar. Nanti saya ke Bung Said. Karena saya harus menjelaskan ini kan Ya, silakan. penuh tentang pansel KPK di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Jokowi. Oke. Ada putusan MK sebelumnya ketika Pak Nurul Gufron menguji itu, di dalam pertimbangannya menjelaskan pansel oleh DPR hasil pemilu 2024, juga Presiden hasil pemilu 2024. Maka saya teriak ngomong bahwa hasil pemilu panselnya Jokowi tidak sah. Oke. Dan kemudian saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji bahwa panselnya Jokowi tidak sah. Untuk pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi diturunkan menjadi petitum, jadi putusan. Tapi Mahkamah Konstitusi kemudian menolak, mengabaikan pertimbangan yang telah ada tadi. Itu loh, jadi clear. Terus kemudian saya juga teriak waktu itu ke DPR, hei kalian tidak boleh meneruskan ini. Maka DPR kemudian berbaik hati berkirim surat kepada Pak Presiden Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan mengubah hasil pansel atau tetap pada hasil pansel? Pak Prabowo kemudian berkirim surat kepada DPR tetap pada hasil pansel yang sebelumnya. Karena apa? Kalau membentuk pansel baru maka tidak ngejar waktunya pimpinan KPK sudah habis. Jadi itu saya clear karena saya yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan karena kemudian pansel KPK itu tidak sah, karena saya bawa ke Mahkamah Konstitusi nyatanya malah dicoret pertimbangan itu, tetap apapun dengan pertimbangan efisiensi maka tetap panselnya Jokowi bisa saja diajukan sepanjang ada otorisasi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah mengotorisasi dengan berkirim surat bahwa Presiden tetap setuju hasil pansel itu. Jadi sudah diotorisasi itu, clear gitu. Saya karena terlibat. Terus Anda mau ceritakan bahwa nggak ada masalah di situ, nggak ada hengki-pengki di situ. Iya, artinya memang sudah clear pansel itu kemudian diotorisasi Pak Prabowo. Oke. Karena sebenarnya DPR memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk kalau memang rubah aja enggak apa-apa. DPR akan menerima itu. Tapi Pak Prabowo kemudian mengembalikan kepada DPR tidak akan merubah hasil pansel yang sudah ada sebelumnya. Oke. Itu. Terus kedua, tadi makanya saya tadi ingin jelaskan juga putusan Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa. Saya terlibat penuh dua-duanya. Yang pertama 2013 bersama Pak Antasari Azhar menggugat pasal 8 dengan maksud apa? Niatnya itu memang jangan disetujui, ditolak. Karena apa? Berarti imunitas itu sah. Pak Antasari ketika diperiksa polisi tidak ada izin Jaksa Agung. Nah, atas dasar itulah kami mengajukan berbagai upaya selahnya. Tapi kemudian di tahun 2025 kemarin MK berubah lagi mengabulkan satu, kalau itu pidana mati. Dua, pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Tiga, pidana khusus. Maka itu diabaikan, tidak perlu izin tertulis Jaksa Agung. Gitu loh, jadi biar saya lengkapi aja. Tapi yang kemudian berikutnya, saya terima kasih pada Kotas Tipikor, apapun karena mampu membongkar ini. Dan kita menunjukkan kenapa? Kalau tidak dibongkar bisa aja kalau saya hitung-hitung ini 500 miliar, 1 tahun 100 miliar, kalau ini masih menjabat 4 tahun lagi bisa 1 triliun itu. Itu. Kedua, ya bravo pada Pak Prabowo kemudian yang kemudian mengambil alih masalah ini supaya apa? Tidak banyak berkembang macam-macam. Kalau di polisi bisa rivalitas segala macam kemudian dipindahkan kepada kejaksaan. Artinya apa? Supaya tetap pada rel hukum tidak kemana-mana. Masih Bang. Baik. Bung Said itu silakan. Tadi saya pikir kita sepakat semua malam ini bahwa obor pemberantasan korupsi harus tambah menyala. Oke. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya mengharapkan ini? Karena dari 7 presiden sebelumnya, baru Presiden Prabowo saya menyatakan berani menyentuh oligarki. Baik secara hukum maupun secara terbuka dan tidak kendor sama sekali. Itu yang saya pikir menjadi semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara konsisten. Nah, yang ketiga menurut saya pengalaman betul dari Presiden Prabowo bahwa untuk pemberantasan korupsi
dan menciptakan pemerintahan bersih yang dia inginkan memang tidak bisa memakai sapu kotor. Itu prinsip. Nah, kita lihat bahwa di BGN orang kepercayaan dia ternyata kotor juga. Jadi menurut saya Pak Prabowo misinya untuk pemberantasan korupsi, penertiban oligarki memang harus segera melakukan staffing terhadap lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, memasang orang-orang bersih yang tidak ada kotornya sama sekali. Karena nanti akan kembali lagi masalahnya, kalau orang yang tidak bersih itu dikasih tugas, maka dia akan seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi saya menyatakan bahwa saya hanya takut tadi kalau gara-gara ini terjadi perlawanan yang sangat keras dan ada yang tersusupi sehingga obor pemberantasan korupsi itu padam. Itu kekhawatiran saya. Dan mari kita kawal semua, siapapun yang melakukan tindakan untuk memberantas korupsi kita dukung, tidak ada yang salah. Yang kita tidak dukung adalah apabila ada yang memanfaatkan kewenangan pemberantasan korupsi itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu juga kita harus lawan. Itu saya pikir Bung Aiman. Jadi mari kita kompak semua bahwa siapapun yang ingin semakin menyalakan obor pemberantasan korupsi itu kita harus. Dan saya yakin mudah-mudahan minggu ini Bapak Presiden betul-betul menurut saya ini kan yang belum dilakukan penggantian atau bukan penataan oleh Presiden Prabowo mendekati 2 tahun ini kan adalah lembaga penegak hukum. Menurut saya momentum ini hendaknya digunakan untuk betul-betul Presiden Prabowo mencari sapu bersih yang berani membersihkan. Bukan hanya bersih loh, banyak orang bersih tapi tidak berani membersihkan. Saya lebih senang kalau menemukan orang yang bersih dan berani membersihkan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bung Said Didu. Sekali lagi terima kasih atas gabung di Rakyat Bersuara. Silakan Pak Soleman Ponto. Terima kasih. Wah, yang terakhir nih. Jadi sejak awal tadi Pak Susno sudah nyatakan bahwa apa sih yang terjadi penggeledahan kemarin. Di aturannya tidak ada. Ya pasti memang tidak ada. Karena menurut saya apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan polisi kemarin itu masih dalam taraf penyelidikan. Dengan mendapatkan itu dia muncul. Ini kan masih penyelidikan, ya pantas nggak ada aturannya. Diserahkan setelah penyelidikan, diserahkanlah kepada kejaksaan untuk silakan disidiklah ini. Kan kejaksaan salah satu tugasnya adalah penyidikan. Nah polisi tidak selalu polisi penyidikan, ada penyelidikan. Dan ini kan banyak yang tidak mengerti bahwa polisi ada penyelidikan. Nah penyelidikan ini yang dilaksanakan kemarin. Kalau tidak penyelidikan mana bisa tahu dia itu kuncinya si Brankas itu kan hasil penggalangan. Jadi sebenarnya operasi yang dilaksanakan polisi kemarin itu dalam taraf operasi intelijen pendahuluan itu. Sampai ditemukanlah kunci, nomor-nomor kunci. Itu tidak mungkin akan ditemukan tanpa penggalangan. Udah pasti penggalangan itu, dan penggalangan itu lama. Penggalangan itu apa sih maksudnya? Biar publik tahu. Penggalangan itu membuat orang itu patuh dan taat kepada saya. Nah itu dengan cara apa saja. Mau pakai doa-doa, mau pakai apa, terserah. Pokoknya orang ini akan patuh dan taat kepada saya. Apakah koersif, pemaksaan, ataukah karena pertemanan, ataukah karena doa-doa? Nah, itu macam-macam. Jadi itulah seni. Makanya seninya si intelijen salah satu itu adalah penggalangan. Bagaimana orang ini tidak merasa bahwa dia sedang mengikuti kata-kata saya. Jadi bukan hanya doa, ikuti kata-kata saya kan. Termasuk angka-angka tadi didapatkan melalui penggalangan. Angka itu justru didapat dari situ. Ketika dia diajak angka-angka berangkas. Kapan terserah dia mau ngajak kemana. Berarti ordal dong. Bisa ordal. Ordal di rumah itu. Iya, ya sudah pasti. Bagaimana enggak ordal di kafe klan. Kalau penggalangan itu sudah pasti di tempat orang yang akan lawan kita dong. Tidak mungkin penggalangan itu kawan sendiri. Kalau kawan sendiri kan sudah kawan. Penggalangan itu sudah pasti orang lawan. Karena di lawan itu pun belum tentu semua itu satu.
Pasti di dalam juga itu dia ada retak-retak sedikit itu ada. Nah, pintarnya orang intelijen itu melihat retak-retak itu. Nah, masuklah dia di antara retak-retak itu dan buktinya ini ditemukan. Langsung ditemukan itu. Itu kalau dia masuk dari retak-retak itu tidak mungkin ditemukan. Brankas sekian banyak. Itu nomornya aja diputar itu ada berapa kali kanan, berapa kali kiri, maju mundur baru itu banyak. Nah, itu kan dia dapat. Nah, itu karena pintar. Pasti dari orang dalam itu. Ya, dia masuk ke dalam. Dan ini memang harus hati-hati, kan tidak semua orang dalam itu semua setia. Pasti ada retak-retak kecil itu, gelas-gelas kaca aja kan ada retak-retak itu. Wah, itu dentingan gelas kaca itu juga berbunyi itu. Nah, bagi orang-orang intelijen itu, wah itu sudah nangkap dia. Berharga, sangat berharga. Dan ini dibuktikan, baru kali ini polisi membuktikan bahwa ini lihat, operasi intelijen saya berhasil. Biasanya operasi penyidikan, tapi kali ini operasi intelijen. Ini operasi intelijen. Dan betul dari situ kan diserahkan. Oke, sekarang saya serahkan kepada kejaksaan, serahkan tidak lanjuti. Kalau Pak Mahfud lihat dari KUHAP memang nggak ada ya intelijen kok nggak ada diatur. Nah itu suka-suka silakan tindak lanjuti. Nah kalau masih kurang silakan tanya saya katanya kan begitu. Tapi yang jelas semua kita di sini termasuk presiden tidak pusing itu kucing itu warna coklat muda coklat tua, yang penting langkap tikus. Kan itu yang penting. Nah sekarang sudah diperlihatkan bagaimana bermain yang cantik itu. Jadi kita tidak usah perbincangkan apakah ini melanggar hukum atau tidak. Oh tidak, ini karena ini baru penyelidikan saja. Baru penyelidikan saja. Nah kalau itu dianggap terbuka, ya memang intelijen bisa terbuka bisa tertutup. Yang penting kan ini sudah dapat. Nah ini dapatnya berapa ya silakan yang sidik tanya ini apa ini dari mana untuk siapa, kenapa ada di belakang lemari. Nah kan silakan aja itu buktikan siapa yang punya. Kalau bukan pemilik rumah ya siapa yang punya. Nah itu yang sudah diserahkan punya tugas. Kalau kita bicara yang tadi dibuka oleh Pak Susno kan apa masalahnya. Jadi masalahnya sekarang kita sudah tidak bicara lagi apakah ini pelanggaran hukum atau tidak. Tidak lagi. Itu adalah rangkaian sebelum pelanggaran hukum. Karena tidak mungkin pelanggaran hukum penegakan hukum itu terjadi tanpa penyelidikan awal itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah pasti itu dahulu. Nah, tapi baru sekarang ini karena saking besarnya daripada hilang cepat-cepat dibuka. Kalau tidak kemungkinan hilang kan besar juga. Itulah sebabnya. Jadi itu. Sehingga yang sudah terjadi ini ya mari kita lanjutkan. Kita tunggu apa langkah dari kejaksaan selanjutnya. Setelah diserahkan akan diapakan. Begitu. Tapi saya ingin tanya ke Bung Soleman. Pak Aiman. Ya. Biar tidak salah persepsi Pak Bonto, mohon maaf Pak Bonto. Ya. Itu proses polisian geledah kemarin sudah penyidikan Pak Bonto. Karena saya tahu persis izin penggeledahan itu diurus hari Senin, Selasa sore keluar, Rabu baru Ke penggeledahan. pengadilan ya itu izin. Ya pengadilan Jakarta Selatan, ke Bogor, ke Jakarta Utara. Ada Artinya kalau pengadilan izin, ini apa yang disampaikan oleh Pak Susno pasti benar. Iya sudah Pasti ada ke presiden juga izin. Iya, saya tidak tahu. Tapi Kalau saya tahu, ke pengadilan izin kan pasti saya tahu nggak mungkin. persis itu diajukan izin hari Senin. Terus kemudian masih perdebatan di pengadilan, baru Selasanya ada juga dari Mahkamah Agung untuk mendiskusikan itu. Kalau sudah penyidikan, sudah arahnya jelas 3 perkara itu, maka diberikan izin geledah. Maka kemudian hari Rabunya geledah. Saya mendengar mencuri suara itu sampai kejedot kepala saya ini masih sakit. Makasih. Tapi nggak apa-apa Pak, itu mau dianggap penyidikan nggak apa-apa. Tapi intelijen bilang itu masih penyelidikan kok. Oh iya Pak, penyelidikannya Kan ada masalah. intelijennya itu sudah jauh sebelumnya 2 tahun Pak malahan. Termasuk Iya. tadi yang ordal tadi sempat memang di dalam tapi kemudian diberhentikan, maka digalang oleh Mau tahu ordalnya siapa tahu ini? Bukan Tempat masalahnya kan di dalam penyelidikan tadi itu diberhentikan. Tidak Oke. hanya 2 tahun, dia kan bisa berhenti kapan saja. Bentar, ini menarik. Jadi ordalnya Kan itu itu. ada di dalam rumah itu, lalu kemudian diberhentikan. Iya kan? Oh, Mas Boyamin nggak mau ngomong nih soal itu. Maksudnya Jadi, itu tadi kalau orang dalam itu pernah bekerja di dalam itu, lalu diberhentikan. karena kalau kita berbicara penyidikan panjang urusannya, bagaimana menyidik tersangkanya belum dimunculkan, bagaimana belum diperiksa, belum jadi saksi, kan panjang urusannya. Lah kita bicara bilang aja itu penyelidikan, kan selesai masalah. Setelah penyelidikan baru kita serahkan, silakan tindak lanjuti sebagai penyidikan.
Nah, itu kan akan lebih aman daripada kita membuat masalah baru. Kalau penggeledahan kemarin sudah menggeledah mana RT-nya, mana RW-nya, mana kan ada 8 persyaratan katanya untuk penggeledahan untuk KUHP baru kan. Nah, kalau itu dipermasalahkan, nanti ada masalah baru. Nah, paling aman itu adalah penyelidikan. Dapatnya seperti ini. Nah, buktinya setelah ketemu diserahkan. Nih, tindak lanjuti. Kan tidak selalu Polri yang harus menyidik. Diserahkan aja lah kepada kejaksaan. Pak, tapi tindak kan polisi bukan eksekutor kejaksaan, Pak ya. Nah, kalau bicara penyidikan kan bisa aja ya, sama-sama penyidik. Tapi kali ini kan diserahkan untuk silakan ditindaklanjuti. Karena dia sudah berbicara penyidikan. Bisa sendiri, bisa lanjut, tapi diambil jalan diserahkan. Ya, sekarang kita tunggu kejaksaan. Bagaimana menyidik ini? Ini yang kita tunggu. Itu. Demikian Pak Iman. Baik. Oke, Slan. Mungkin saya memberikan catatan sedikit ya terkait dengan tadi yang sampaikan Pak Ponto dengan Mas Boyamin. Ya, itu proses yang harus dilalui lah. Perdebatan kita tidak harus berhenti di situ gitu loh. Udah, proses ini udah dijalankan, bola panas sekarang berada di kejaksaan. Yang harus digarisbawahi, saya menyambung yang disampaikan tadi Bang Slamet Ginting. Ini upaya pemberantasan korupsi ini kalau kita sepakat, ya jangan diganggu-ganggu oleh upaya-upaya yang lain seperti itu. Ketika kita sepakat di MBG itu ada kasus korupsi, ya harus tuntas. Kalau kita sepakat dengan kasus Asabri, terus kemudian ada blackout PLN, Jiwasraya dan yang lain-lainnya itu juga harus tuntas, harus sampai ke pengadilan gitu loh. Jangan sampai kemudian muncul langkah-langkah yang menjadi blunder seperti yang kemarin masyarakat lihat Jawa Tengah misalnya, Polda Jawa Tengah memberikan himbauan kepada jajarannya untuk tidak datang ketika ada pemeriksaan dari kejaksaan misalnya seperti itu. Ini langkah-langkah yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Jalankan saja kalau kita sepakat gitu loh. Kalau benar ya benar, kalau bersih ya bersih saja seperti itu. Begitu ya Pak Slamet Ginting. Terima kasih. Oke, baik. Pak, Tapi itu benar ya? Itu sempat beredar. Ramai di media sudah. jadi memang begini, ketika kita membuat langkah-langkah yang baik, pasti langkah yang tidak baik lawan itu pasti juga bereaksi. Tidak mungkin kita tidak ada bereaksi. Itulah sebabnya sebelum melangkah kita harus membuat yang benar. Misalkan tadi kita bicara PKH. PKH ini apa tugasnya? Justisia apa, pro justisia apa bukan? Karena kalau saya lihat tugasnya saja ini, misalkan itu Perpres nomor 5 ya tahun 2005. Melaksanakan penagihan, penguasaan kembali, melakukan upaya penegakan hukum. Apakah bisa Perpres sampai sejauh ini? Karena ini akan menghasilkan masalah baru lagi. Begitu ini sudah dikuasakan, pasti ngelawan itu yang diambil ini. Karena apa? Perpres itu tidak bisa sejauh ini. Meskipun kan nanti ada bukti-buktinya yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kan langsung di Ditangani oleh sini. kejaksaan atau kepolisian. Itu makanya tugas Perpres ini, misalkan kalau saya bilang Satgas itu cukup menemukan, memverifikasi, mengkoordinasikan, merekomendasi, tapi tidak penguasaan kembali, upaya penegakan hukum. Itu sudah tugas-tugas pro justisia yang tidak bisa dilaksanakan oleh Satgas. Nah, sehingga nanti hasil Satgas apabila ada yang melawan, dianggap kan melawan itu tadi, bahwa ini melawan korupsi. Padahal kan tidak, dia melawan mengambil haknya dia. Karena kesalahan kita membuat ini. Maka hati-hati penggunaan Satgas-Satgas ini. Bukan Satgas, harus sudah ada, masing-masing lembaga kementerian kan sudah ada. Mas Aiman, saya sedikit luruskan ya soal Satgas PKH itu. Di dalam Perpres Satgas PKH itu, kalau Pak Ponto cek, tidak ada kata upaya penegakan hukum di dalam Satgas PKH. Karena Satgas PKH melakukan tindakan administratif
bukan penegakan hukum. Di dalam klausul pasal tidak ada. Tidak ada upaya penegakan hukum karena tidak mungkin ada upaya penegakan hukum menggunakan payung hukum peraturan presiden tadi. Bahwa dalam tindakan administratif itu ditemukan ada kesesuaian dengan dugaan tindak pidana, maka dari itu di dalam Satgas PKH ada banyak lembaga yang ready, yang bersiap untuk menindaklanjuti temuan dari administratif itu untuk masuk ke ranah hukum. Jadi saya ingin luruskan di sana. Oke, Mas baik. Izin bentar, Semoga. sebentar. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara Satgas ya, itu juga sebetulnya nggak positif juga. Karena apa? Itu melemahkan institusi yang ada. Ya. Kenapa nggak institusi itu dikuatkan? Ya kan? Untuk melakukan tugas-tugas yang sudah diemban oleh dia. Gitu. Nah, kalau kita bicara, jadi lama-lama kayak negara Satgas nih, ya Pak. Ya. Oke. Nah, Ya, meskipun secara hukum, secara operasional, ketika itu kemudian baik, ya tentu punya alasan untuk itu. Bahwa ada perdebatan tentu itu hal yang positif. Silakan, Bung Iwan. Jadi gini ya, kita kan dari beberapa hari yang lalu masyarakat luas disibukkan dengan menonton tayangan di seluruh media. Hebatnya kawan-kawan dari Mabes Polri dalam pemberantasan korupsi ya. Saya berharap ini semua bukan berbalas pantun ya. Karena kalau kita mau membersihkan halaman tentunya menggunakan sapu yang bersih. Jadi jangan juga kawan-kawan dari coklat tua maupun coklat muda ya. Mereka berebut untuk menegakkan aturan pemberantasan korupsi, tapi di antara mereka sendiri tidak bersih. Dan mereka menjadi bagian dari korupsi itu sendiri ya. Terus lagi budaya yang kedua. Nih, ini Pak Soleman Ponto sama Pak Susno Duaji ini nggak pernah berantem. Yang berantem itu anak buahnya Pak Soleman Ponto dan Pak Susno Duaji. Kalau komandan itu selalu rangkulan, makan bareng, nyanyi bareng. Tapi di bawahnya ribut. Mungkin Pak Sunarji ngomong tadi rebutan roti, rebutan puntung itu biasa ya. Tapi seorang pimpinan ya itu harus bisa meyakinkan bahwa anak buahnya ini bersih ya. Saya akan nanya, coklat tua dan coklat muda ini mendukung program pemberantasan korupsi dari Bapak Prabowo itu didasari karena pengabdian yang tulus atau pura-pura loyal yang tujuan endingnya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Itu kan yang terjadi. Karena saya berpikir selama ini orang yang dipercayai oleh Prabowo Subianto ini justru dialah yang mengkhianati apa yang dipercayakan oleh Prabowo Subianto. Sulit kita mendapatkan, Indonesia ini banyak orang pinter, tapi orang jujur yang patriotik itu yang kurang ya di negeri ini. Di sini saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo juga ketua presidium ya, merasa kecewa, marah, miris dengan tontonan-tontonan tadi itu yang dengan cepat, dengan gesit melakukan penggeledahan, tapi endingnya membuat masyarakat bertanya-tanya bingung. Ini kasus mau dibawa kemana? Ini kasus mau dibawa kemana? Ya. Jadi kalau memang coklat tua dan coklat muda ini benar-benar sepakat untuk melakukan pembersihan di negara ini dari korupsi, lakukan dengan yang benar, jujur. Coklat tua maksudnya polisi dan jaksa. Gitu. Kira-kira gitu Mas Aiman yang ngomong ya. Jadi intinya itu ya. Saya support, saya dukung Kortas Tipikor Mabes Polri. Ya. Ini bentukan baru tapi mampu melakukan operasi senyap yang cepat walaupun endingnya juga banyak orang kecewa. Termasuk saya terus terang aja. Kan masih dalam tahap awal nih Bang. Lah ya tahap awal, tapi kan begitu cepat pemrosesannya. Tapi kenapa? Makanya saya pesen, kalau memang berani jangan takut-takut, tapi kalau takut ya jangan berani-berani. Oke. Gitu loh. Ada mau tanggapi? Ya silakan aja tanggapi, nggak apa-apa. Tapi intinya Mas, saya sepakat dengan Anda. Pemberantasan korupsi jangan dipolitisir. Setuju Bang. Ya. Setuju, Pak. Pemberantasan korupsi jangan dipolitisir. Jangan gunakan bajumu untuk pura-pura memberantas korupsi, tapi
Justru endingnya nggak jelas lagi. Jangan terus-terusan masyarakat dibuat semakin kecewa, semakin kecewa, semakin kecewa. Kami pendukung Prabowo, saya ketua umumnya, kami berdarah-darah untuk menjadikan Prabowo Subianto presiden, bos. Kami tidak ribut jabatan. Kami tidak pernah minta jabatan, enggak. Saya cuma pengen pembantu-pembantunya Prabowo sudah dipercaya itu. Promosi jadi komisaris ini. Enggak mau saya. Enak jadi luar kawannya Mas Aiman aja. Ya. Oke, saya dengar sedikit. Ya. Jadi kita positive thinking ya. Positive thinking itu apa? Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pasti ada strategi ya. Nah, yang dipakai oleh kejaksaan dan kepolisian, saya yakin ini atas petunjuk dari pimpinan mereka, strategi yang terbaik itu apa. Tapi kita kan tidak mengikuti pembicaraan tingkat dewa-dewa ini. Ternyata mereka putuskan yang terbaik itu adalah jaksa yang melanjutkan. Nah, kalau jaksa yang melanjutkan, ini sebenarnya berat beban jaksa ini. Saya harus menyelesaikan ini, harus menyidik orang dalam, dan harapan masyarakat, pengawasan masyarakat luar biasa. Mengapa jaksa harus melanjutkan? Karena data itu banyak di kejaksaan. Data tindak pidana yang kata Pak Fitria 34 triliun itu kan ada di kejaksaan semua, sudah disidik oleh jaksa kan. Nah, kemudian termasuk data siapa yang nangani korupsi, yang kemungkinan terjadi tindak pidana suap, yang kemudian berakhir dengan tindak pidana pencucian uang, itu ada di kejaksaan. Baik saksinya maupun tersangkanya mungkin juga akan bertambah. Nah, jadi artinya dengan semacam memberikan umpan daripada polisi, Polri, penyidik Polri ini, insya Allah ya, kita sudah bersepakat tidak mungkinlah jaksa atau jajaran kejaksaan akan mempertaruhkan marwahnya, apalagi tim suksesnya beliau yang ikut memantau malam ini, dan malam ini sudah bersuara. Dan semua publik juga pasti Dan memantau. semua publik bersuara. Ya. Kita yakin Kejaksaan Agung akan menangani ini. Oke. Yakin Saya tambahkan sedikit. kita optimis pasti bisa selesai ya. Yang penting jangan selesainya karena transaksional, Pak. Ya. Bang Iwan. Setuju. Problem Sepakat yang itu. dilihat masyarakat sekarang ini seringkali penyelesaian kasus-kasus seperti ini hanya seperti yang disampaikan Bang Iwan tadi, Pak Susno, hanya di atas saja, salam-salaman, cipika-cipiki, selesai seperti Ya, itu kan. ini budaya lama, Makanya Pak Susno. masyarakat yang harus mengawal terus. Dapat. Dan seperti Bang Iwan tadi disampaikan, ini ada semacam anti klimak, ada kekecewaan juga kalau ini tidak dilanjutkan kan, seperti itu toh? Itu pasti ya. Makanya terkait dengan pertemuan Jaksa Agung, Kapolri kemarin, jangan berhenti di situ saja. Tunjukkan semua upaya-upaya pemberantasan korupsi itu dengan langkah-langkah yang konkret gitu. Jajaran di level bawah dan kejaksaan maupun Polri juga harus mendukung gitu loh. Jangan ditutupi, jangan memunculkan ego sektoral di masing-masing lembaga seperti itu. Iya, untuk ego sentral saya kira Pak Iman sudah ditunjukkan tidak ada, sudah dilimpahkan. Tinggal beliau sekali bagus sekali posisinya, tim pendukung Prabowo ya, ketuanya lagi. Ini tidak terlepas, yang namanya perkara itu tidak boleh dipolitisir, tapi pengaruh politik pasti ada. Pak Prabowo itu kepala negara, Pak Prabowo itu adalah presiden, dia tidak boleh mencampuri operasional daripada penegakan hukum, tetapi Kapolri dan Jaksa Agung atasannya kan presiden. Kalau presiden sudah tadi sampaikan beliau tiketnya bagus untuk memberantas korupsi ini begini-begini, aku yakin saya Kapolri dan Jaksa Agung tidak akan mencela kiri mencela kanan. Oke, baik. Apalagi Bapak pengawalnya gitu bisa nyampaikan Pak. Iya, yang penting jangan sen kiri belok kanan ya Pak Susno ya. Baik, jangan sen kiri belok kanan. Oke. Enggak sen kiri belok Kita kanan. kembali Ya. saat lagi tetap bersama kami dari Bersuara. Tergantung Pak Prabowo, Bapak nyampaikannya gimana.